Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sini akan menjelaskan bagaimana sejarah Palestina. Dikutip dari Kompas.com. Dikutip dari Kompas.com, Palestina adalah wilayah yang di pantai timur Laut Mediterania yang memainkan peran penting dalam sejarah kuno dan modern Timur Tengah. Sejarah Palestina ditandai dengan konflik politik yang sering terjadi terkait tanah secara keras. Sebab pentingnya bagi beberapa agama besar dunia letaknya ada yang berbeda di simpangan geografi strategis antara Afrika dan Asia. Hingga saat ini, Palestina masih terlibat konflik besar panas dengan Israel. Nah, untuk lebih lanjut kita akan mengetahui apa itu Palestina. Melansir histori, nama Palestina berasal dari kata Yunani yaitu Philistia yang berasal dari deskripsi penulisan Yunani kuno tentang wilayah tersebut pada abad ke-12 Masehi, sebelum Masehi. Nah, sejak jatuhnya Kekaisaran Ottoman dalam Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918 hingga 1948, Palestina umumnya mengacu pada wilayah geografi yang terletak di antara Laut Mediterania dan Sungai Yordan. Sejak abad ke-20, masyarakat Arab yang tinggal di wilayah itu mulai dikenal sebagai orang Palestina. Namun banyak dari tanah wilayah tersebut sekarang disengketakan dengan Israel. Nah, untuk pemerintahan di Palestina sendiri, para ahli percaya bahwa nama Palestina aslinya berasal dari kata Philistia yang merujuk pada Filistien yang menduduki sebagian wilayah itu pada abad ke-12 sebelum Masehi. Sepanjang sejarah, Palestina diperintahkan oleh banyak kelompok, termasuk Asyur, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, Arab, Fatimiyah, Turki, Seljuk, Tentara Salib, Mesir, dan Mamelukes. Sekitar 1517 hingga 1917, Kekaisaran Ottoman menguasai sebagian besar wilayah tersebut. Ketika Perang Dunia Pertama berakhir pada tahun 1918, Inggris menguasai Palestina. Liga-liga bangsa mengeluarkan mandat kepada Inggris untuk Palestina yang mulai berlaku pada 1923. Mandat itu tertuang dalam sebuah dokumen yang diberikan Inggris kontrol administratif di kawasan tersebut, termasuk ketentuan untuk mendirikan tanah air nasional Yahudi di Palestina. Pemisah Palestina. Pada 1947, setelah lebih dari 2 dekade, pemerintah Inggris berkuasa Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengusulkan rencana untuk membagi wilayah Palestina menjadi 2, yaitu untuk negara Yahudi merdeka dan negara Arab merdeka atau Palestina. Kota Yerusalem yang diklaim sebagai ibu kota oleh orang Yahudi dan Arab Palestina menjadi wilayah internasional dengan status khusus. Para pemimpin Yahudi menerima rencana tersebut, tapi banyak orang Palestina dengan keras menentangnya. Beberapa di antara orang Arab Palestina telah aktif melawan kepentingan Inggris dan Yahudi di wilayah tersebut sejak 1920-an. Israel menjadi negara pada Mei 1948, kurang dari setahun setelah rencana pemisahan untuk Palestina diperkenalkan, Inggris menarik diri dari Palestina dan Israel, mendeklarasikan dirinya sebagai negara merdeka. Seketika itu, hampir semua negara tetangga Arab mengarahkan tentaranya untuk mencegah berdirinya negara Israel. Perang Arab-Israel pada 1948 tidak terhindarkan. 5 negara Arab yang terlibat perang satu itu adalah Yordania, Irak, Suriah, Mesir, dan Lebanon. Pada akhir perang pada Juli 1949,
Israel lebih dari 2/3 bekas mandat Inggris, sementara kelompok Arab mengambil kontrol di tepi barat dan jalur Gaza, yang sekarang sudah menjadi tempat pembantaian para tentara Israel. Ya, mereka bilang itu tempat persembunyian Hamas. Menganeh. Konflik 1948 membuka babak baru dalam perjuangan antara orang Yahudi dan orang Arab Palestina yang sekarang menjadi sengketa regional yang melibatkan melibatkan negara bangsa dan jalinan kepentingan diplomatik, politik, serta ekonomi. PLO pada 1964, Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO dibentuk dengan tujuan untuk mendirikan negara Arab Palestina di atas tanah yang sebelumnya dikuasai di bawah mandat Inggris. PLO dianggap diduduki secara tidak sah oleh negara Israel. Meskipun PLO awalnya didedikasikan untuk membubarkan negara Israel agar mencapai tujuannya untuk menjadi negara Palestina merdeka dalam Perjanjian Oslo 1993. PLO menerima hak Israel untuk berdiri sebagai negara di tanah sengketa tersebut dengan imbalan pengakuan formal oleh Israel untuk Palestina sebagai negara perdaulatan. Pada 1969, Yasser Arafat adalah ketua PLO yang sekaligus menjadi pemimpin Palestina yang terkenal. Ia memegang gelar itu hingga dia meninggal pada 2004. Perang 6 hari dipicu selama periode gesekan diplomatik dan pertemuan kecil antara Israel dan kelompok Arab yang bergejolak. Pada April 1967, bentrokan memburuk setelah Israel dan Suriah bertempur dan 6 jet tempur Rusia dihancurkan. Setelah pertemuan pada April, Uni Soviet memberi informasi intelijen kepada Mesir bahwa Israel sedang memindahkan pasukan ke perbatasan utara dengan Suriah sebagai persiapan untuk invasi skala penuh. Informasi itu tidak akurat, tetapi telah menggerakkan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser untuk mengirim pasukan ke Majnun Sinai. Di sana mereka mengusir pasukan penjaga perdamaian PBB yang telah menjaga perbatasan dengan Israel selama lebih dari 1 dekade. Fase pertama Israel kemudian melancarkan serangan udara terhadap Mesir pada 5 Juni 1967. Pada 1987, Intifada pertama pecah atas pendudukan Israel yang sedang berlangsung di Gaza dan tepi barat. Kelompok milisi Palestina memberontak dan ratusan orang tewas. Proses perdamaian berikutnya yang dikenal sebagai Perjanjian Damai Oslo dimulai pada awal 1990-an. Lalu upaya multilateral untuk mengakhiri tindak kerasan. Kesepakatan Oslo pertama membuat proses perdamaian Timur Tengah dengan rencana pembentukan pemerintahan sementara Palestina di beberapa bagian Gaza dan tepi barat. Perjanjian tersebut ditandai pada 1993, dikasih oleh Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan pemimpin Palestina Yasser Arafat. Pada 1994, Arafat kembali ke Gaza setelah diasingkan selama 27 tahun. Dia mengapalai otoritas Palestina yang baru dibentuk. Pada 1995, Oslo kedua meletakkan dasar untuk menarikan penuh pasukan Israel dari beberapa bagian tepi barat dan daerah lain. Itu juga mengatur jadwal pemilihan Dewan
legislatif Palestina. Nah, yang menjadi target Israel sekarang ini adalah anggota Hamas. Mungkin kita belum tahu Hamas itu apa. Jadi pada 2006 Hamas, kelompok militan Islam Sunni, memenangkan pemilihan legislatif Palestina. Pada tahun yang sama, pertempuran antara Hamas dan Fatah, kelompok politik ini mengandalkan PLO, pun terjadi. Pada 2007, Hamas mengalahkan Fatah dalam pertempuran di Gaza. Tapi banyak negara menganggap Hamas sebagai organisasi teroris. Kelompok itu telah melakukan bom bunuh diri dan berulang kali menyerukan penghancuran Israel. Hamas dan Israel berperang satu sama lain dalam beberapa perang berdarah, termasuk Operation Cast Leads pada Desember 2008. Salah satunya. Masih banyak lagi kasus yang lain. Pada April 2014, Hamas dan Fatah menyetujui kesepakatan yang akan membentuk pemerintah nasional Palestina yang bersatu. Nah, keadaan Palestina saat ini, Palestina masih memperjuangkan negara yang secara resmi diakui oleh semua negara. Meskipun orang Palestina menempati wilayah tepi barat dan jalur Gaza, beberapa orang Israel dengan restu pemerintah mereka terus menetap di wilayah yang secara umum disepakati berada di bawah kendali Palestina tersebut. Pada Mei 2017, para pemimpin Hamas mempresentasikan dokumen yang mengusulkan pembentukan negara Palestina menggunakan perbatasan yang ditentukan pada 1967 dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Namun Hamas menolak untuk mengakui Israel sebagai sebuah negara, dan pemerintah Israel segera menolak rencana tersebut. Pada Mei 2018, ketegangan meletus ketika kedutaan besar AS pindah dari Tel Aviv ke Yerusalem. Melihat ini sebagai sinyal dukungan Amerika untuk Yerusalem sebagai ibu kota Israel, warga Palestina menanggapi dengan protes di perbatasan Gaza Israel yang disebut dengan kekuasaan Israel yang mengakibatkan kematian puluhan pengunjuk rasa. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat Palestina mengalami pertumpahan darah, pengungsian, dan ketidakstabilan. Sementara banyak pemimpin dunia terus bekerja menuju revolusi yang akan menghasilkan perdamaian antara Palestina dan Israel. Ya, walaupun di sini sudah dijelaskan kalau kedua tanah itu sudah dibagi jadi dua, tapi kita tidak mengambil dari hadis, walaupun menurut Al-Quran dan hadis tanah tersebut adalah tanah Palestina. Tapi baru-baru ini ada berita yang mengabarkan bahwa ada seseorang dari Spanyol yang menemukan Atlas 1929. Atlas 1926. Orang tersebut membuka atlas tersebut dan menemukan bahwa pada tahun 1926 bagian negara tersebut adalah Palestina, bukan Israel. Berarti ini sudah sangat menjawab bahwa tanah tersebut adalah tanah Palestina, tanah orang Muslim, umat Muslim. Dah, sekian itu aja. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.